Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Saya mau reading hari ini untuk program di channel saya, namanya Tentang Dia. Ya, nama programnya itu Tentang Dia. Ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, dia itu bisa pasangan hidup, bisa kekasih, bisa seseorang yang ada di hati Sagittarius, dan hanya Sagittarius yang tahu, yang dia pendam sendiri di hati terdalamnya. Ya, saya akan tebar 3 baris. Baris pertama, bagaimana perasaan dia untuk Sagittarius saat ini. Baris kedua tentang bagaimana, apa yang dia pikirkan untuk Sagittarius saat ini. Jadi dia mikirin Sagittarius itu saat ini seperti apa yang dia pikirkan. Dan baris ketiga ini tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh Sagittarius untuk merespon perasaan dan apa yang dia pikirkan. Ini general reading, tidak resonate untuk semua Sagittarius, ya. General reading, energi banyak orang, ya, tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Kita mulai meditasi untuk menarik energi dia yang ada di hati Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, saya akan tarik satu energi dari malaikat cinta, ya. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis tentang kisah cintamu, berpikirlah positif, berharaplah dengan harapan positif bahwa akan ada cinta untuk kamu. Ya, tetaplah optimis, berpikirlah positif, dan berharaplah akan ada cinta yang akan menghampiri kamu, ya, Sagittarius. So ini untuk semangat, ya. Kita tarik energi dari Chakra Wisdom untuk Sagittarius. Expansion, ini tentang rubah secara besar-besaran apa yang menurut kamu sudah tidak serve lagi untuk kamu, ya. Bagaimana cara kamu melihat masalah, bagaimana cara kamu memandang sesuatu isu dalam hubungan kamu atau di dalam diri kamu terutama. Rubah caranya. Mungkin selama ini cara yang kamu gunakan itu tidak serve untuk kamu, sehingga mungkin sebaiknya kamu mengganti cara, merubah polanya, ya. Ketika kita melihat satu masalah dan terlalu fokus dengan masalah atau isu, maka kita akan merasa ketakutan, terlihat masalah itu besar. Tapi kalau kita berusaha tenang, melihat segala sesuatu dengan cara yang lebih besar, yang lebih luas, kita akan melihat masalah itu tidak bisa menguasai kita, ya. Jadi berusahalah untuk tidak dikuasai oleh masalah dengan cara kita merubah cara berpikir kita dalam menghadapi masalah atau melihat masalah, ya. Sekarang kita tarik baris pertama. Ini apa yang dia rasakan saat ini untuk Sagittarius. Di baris kedua ini tentang apa yang dia pikirkan saat ini untuk Sagittarius. Ya, dia mikirin kamu tuh kayak gimana atau apa ya yang dia pikirkan. Di sini di baris kedua. Di baris ketiga ini tentang apa yang sebaiknya kamu lakukan, ya. Apa yang
sebaiknya kamu lakukan untuk merespon perasaan dia dan apa yang dia pikirkan. Oke. Sepertinya banyak dari Sagittarius ini connecting dengan Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang paling mendominasi di sini Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ya, mungkin sebagian kecil dari Sagittarius connecting dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Ini yang dia rasakan ya. Dia ingin keluar dari situasi drama di sini. Dia berusaha untuk melepaskan kamu di sini. Salah satu menggorok hubungan karena punya banyak pilihan. Karena banyak pilihan inilah salah satu berusaha pergi meninggalkan hubungan. So yang dia rasakan adalah bagaimana kalau saya tinggalkan saja. Dia tidak mungkin kembali. Ini hubungan sudah berakhir. Saya lepaskan dia. Itu lebih baik untuk saya. Ini energi yang ada di pikiran dan dia sudah melakukan dalam tindakan. Ya, ini energinya Libra, Gemini, Aquarius, Swords. So, salah satu menggorok hubungan. Di sini hubungan cukup addiction. Mungkin beberapa punya addiction dengan seks, dengan drugs, dengan alkohol, or dia punya kebiasaan yang cukup meracuni hubungan. Dia punya cemburu yang luar biasa, akhirnya berlebihan, cukup menyakiti pasangannya, atau mungkin dia punya ambisi untuk karir ataupun hubungan ini biar terus berjalan seperti apa, sehingga dia membuat pasangannya harus benar-benar bergantung, harus benar-benar menggantungkan hidupnya. Ya, di sini salah satu merasa pasangan saya punya banyak pilihan. Dia punya banyak pilihan, sepertinya tidak saya. Itu yang membuat dia merasa pantas menggorok hubungan ini dan berusaha melepaskan. Bisa ini cemburu yang berlebihan dan akhirnya menyakiti pasangannya. Karena di sini merasa pasangannya punya banyak pilihan. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Capricorn. Apa yang dia pikirkan? Oh, dia sudah tidak memikirkan kamu lagi. I don't care, I don't care, I don't care. Ini yang ada di pikiran dia. Di sini dia merasa layak untuk memerdekakan diri, membebaskan diri dari kamu. Dan di sini dia berharap untuk bisa bahagia ya. Saya lebih melihat di sini dia berharap untuk bisa bebas dari kamu. Dia berharap bisa tidak peduli atau tidak berpikir lagi tentang kamu. Karena di sini dia berusaha untuk move on, keluar dari situasi drama. Ya, jadi mungkin kalau dia lagi nginget kamu nih, lagi mikirin kamu, terbesit ya. Ya, namanya pernah saling mencintai di sini. Mungkin terbesit di pikiran dia pikirnya gini, oh I don't care.
I don't care, yaitu terucap di hatinya. Ini ada kebiasaan buruk dalam hubungan, addiction yang merusak hubungan. Bisa kamu, bisa mereka. Ini ada di energinya mereka. Tapi jika kamu connecting ini dengan Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Bagaimana? Sagittarius. Sepertinya kalian ribut besar sebelum berakhir hubungan ya. Ada keributan yang cukup saling menyakiti dan salah satu menggorok hubungan seketika. Ya, kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Kamu terjebak di situasi di mana mereka menggorok hubungan. Ya, ini on fire ya, lagi bertengkar kemudian bilang putus. Ya, ini sedang berpikir di momen dimana bilang putus. Ini kondisinya seperti itu. Kamu sedang overthinking, terjebak di masa dimana hubungan kalian berakhir. Di sini kamu memainkan peran Libra, Gemini, Aquarius, King of Swords. Di sini saya melihat kamu berpikir jernih, berpikir lagi dan lagi. Apa sih yang saya cari dalam hubungan ini? Kan dia yang mengakhiri hubungan ini. Kan dia tidak pernah membahagiakan saya. Ini hubungan tidak membuat saya menjadi bahagia kok. Ngapain saya mikirin dia ini? Itu di pikiran kamu. Kamu mengingat masa di mana kalian ribut besar, kenangan-kenangan yang tidak serve untuk kamu ingat lagi, kamu review lagi. Itu yang membuat kamu semakin kritis. Berpikir. Ingat yang jelek-jeleknya, berharap bisa move on. Itu yang kamu lakukan. Ini energinya Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, dan Sagittarius. Di sini tiba-tiba kamu merasa harus meninggalkan perasaan cinta kamu untuk mereka. Ini sudah berakhir. Bingung juga ya. Jadi bingungnya tuh seperti ini. Kalaupun bersama lagi, saya bingung dengan perasaan saya untuk dia, dan pasangan kamu pun bingung dengan perasaan dia untuk kamu. Jadi sudah seperti tawar hati. Karena ini terlalu sering mengingat hal-hal yang jelek, yang buruk yang terjadi dalam hubungan. Ya, banyak pribadi berpikir bahwa saya akan ingat buruk-buruknya supaya saya cepat-cepat bisa move on, bisa melepaskan dia. Jadi seperti memaksakan. Ya, saya tidak tahu apakah itu bisa healing dengan cara yang seperti itu. Yang setahu saya kalau cara yang seperti itu malah kita menumpuk energi negatif lagi dan lagi. Bagaimana kalau kita berpikir kebaikan dia sebagai sesuatu yang layak untuk dikenang sebagai kenangan yang manis, dan keburukan dia atau kelemahan dia kita jadikan sebagai pelajaran kehidupan sehingga mendewasakan kita dan kita mampu melepaskan maaf, dan pada akhirnya kita bisa healings dan kemudian bisa membuka hubungan baru dan tidak gagal pada pada isu yang sama. Ya, jadi kalau kamu memilih memikirkan jelek-jeleknya saja, maka itu akan jadi toksik untuk kamu, energi negatif. Dan kamu akan gagal lagi di hubungan berikutnya dengan orang baru. Percayalah. Sagittarius. Dan di sini ada stay optimistic about your love life. Malaikat cinta di sini berpesan bahwa optimislah. Ya, mungkin kamu bisa berhenti berpikir hal-hal negatif tentang pasangan kamu atau mantan kamu. Ini dia yang kamu cintai di hati terdalam kamu. Kamu bisa berpikir optimis. Ya.
Berpikirlah positif, berharaplah hal baik akan datang menghampiri kamu. So, lepaskan energi negatif, ya. Di sini. Dan di sini ada expansion. Rubah secara besar-besaran cara kamu melihat masalah. Yaitu tadi, kamu memikirkan hal-hal buruk yang pernah dia lakukan di sini, maka itu akan terus menghantui kamu. Dan kamu akan gagal di hubungan baru dengan cinta baru. Itu sudah biasa terjadi karena energi yang kamu pelihara adalah energi negatif. Sebagaimana kamu ingat manisnya, baiknya dia, jadikan sebagai kenangan indah. Kelemahan dia atau keburukan dia, jadikan sebagai pelajaran kehidupan. Lepaskan maaf, ya, lepaskan mereka, lepaskan maaf, dan mulailah healings, ya, pulihkan diri kamu. Kemudian mulailah dengan cinta baru. Kamu tidak akan gagal pada masalah atau isu yang sama. Ini sarannya begitu. Ya, Sagittarius. Itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.